Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa tarian pedang kematian. Kita masuk di part 35. Di awal video ini, ketika Gempa yang begitu murka menatap Sohan dengan tajamnya, Sohan sendiri malah bertingkah bodoh menuturkan, "Oh tidak, aku terkejut dan tidak sengaja mengayunkan papan, tapi akhirnya malah kena." Mendengar hal itu, Ilsaeng yang merasa aneh dengannya menatapnya berpikir, tidak sengaja mengayun, padahal kamu mukul keras dia menggunakan papan itu setelah sengaja ditendang. Ditambah ekspresi terkejut itu sangat titik sekali, sampai bahkan aku sendiri ingin menamparnya. Kemudian melihat kakak seniornya yang terluka oleh Jin Sohan, rekan-rekannya pun langsung mendekat mengkhawatirkannya. "Saudara, apa kau baik-baik saja? Saudara, apa yang sebaiknya kita lakukan?" Dengan wajah seriusnya, Gempa menarik keluar pedangnya lalu mendorongkannya ke arah Sohan, hingga Sohan kini berakting terkejut kembali. "Wah, padahal kau yang menyerangku lebih dulu, tapi kau malah mengeluarkan pedangmu karena masalah sesuatu seperti ini." Gempa membalas, "Tidak perlu takut, ikuti kami ke sekolah bela diri kami. Karena tampaknya kau suka papan kayu, akan kuhadapi kau menggunakan pedang kayu juga." Mendengar hal itu, Sohan pun kini berakting kebingungan. Astaga, saudara Guanghua, kita harus apa?" Namun, perkataan Jin Sohan yang tiba-tiba malah membuat Ilsaeng kebingungan beneran. Apa? Hingga akhirnya Sohan pun memutuskan, "Baiklah, ayo." Melihat tingkahnya, Ilsaeng merasa aneh pun sekaligus kebingungan, hanya bisa berpikir, apa maksud baiklah. Kemudian, para anggota sekte Zhongnan kini mengajak Jin Sohan dengan menekannya, "Ikuti kami." Sembari melangkah mengikuti mereka, Jin Sohan membalas, Oke, saudaraku, bawa uang kita." Dengan begitu, tanpa banyak kata, Ilsaeng pun langsung merapikan perlengkapan mereka, lalu berjalan mengikuti arahan dari anggota sekte Zhongnan. Tentunya hal itu membuat para penonton di sana yang kecewa dengan situasinya berkomentar, "Bah, persaingan bela diri sekte Zhongnan yang terlalu keras ya. Kita akan mengingat jelas-jelas dua orang itu." Mendengar perkataan mereka, Sohan pun tersenyum membalas, "Jangan khawatir semuanya." Tentunya perkataan Sohan membuat para penontonnya langsung memihak kepadanya. "Paksi, Unparallel, semangat, yang diri kalian ya." Jin Sohan pun mengangkat tangannya membalas, "Yosa." Hal itu membuat para penontonnya tersenyum menatap ke arahnya. Seperti itulah pemuda yang riang gembira. Meski begitu, nampaknya hal itu malah membuat Ilsaeng yang merasa aneh berpikir, dia berhasil membuat mereka berpihak ke sisinya. Dalam waktu singkat ini, beberapa saat kemudian, mereka pun telah tiba di aula bela diri sekte Zhongnan, di mana Gempa kini mengambil sebuah pedang kayu di sana sembari menuturkan, "Namaku Xin Jiwong, seorang murid generasi kedua sekte Zhongnan. Kau pilihlah sebuah pedang kayu juga." Mendengar hal itu, Sohan mengeluarkan sebuah belati dari balik bajunya, lalu membalas, "Ya, itu tidak perlu." Tentunya, melihat belati yang ia keluarkan, Gempa yang bernama Xin Jiwong langsung menatapnya penuh curiga. Namun ternyata Jin Sohan menggunakan belatinya untuk mengukir papan kayu yang dibawanya. Tentunya hal itu membuat Xin Jiwong dan juga rekan-rekannya menatapnya dengan wajah kebingungan. Di saat Sohan mengukir papan kayunya, Xin Jiwong menuturkan, "Kalian bisa jujur saja mengaku sekarang. Kalian berdua, kalian sengaja datang ke sini untuk menentang kami, bukan?" Sembari mengukir papan kayunya, Sohan tersenyum remeh membalas, "Menurutku, itu sesuatu yang tidak pantas dikatakan oleh seseorang yang mengolok-olok kami saat kami sedang melakukan pertunjukan yang bagus."
lalu menendang kami untuk mengacaukan hari kami. Tentunya perkataan Sohan membuat Shin Ji-won ini melangkah padanya, menimpali. Mari kita lakukan ini. Jika kau kalah, kau harus mengungkapkan identitasmu. Jika aku kalah, aku akan biarkan kalian pergi dengan tenang. Aku bahkan takkan bertanya, kalian berasal dari mana? Dengan wajah kesalnya, Sohan menuturkan, mengungkapkan identitasku? Karena aku dari tadi sudah bilang, namaku Mongwa dari Park Seung Parallel. Setelah mengatakan itu, Sohan melirik ke arah Il-sang di belakangnya. Ini dengan malu-malu melanjutkan, aku Guangwa dari Park Seung Parallel. Meskipun begitu, Shin Ji-won nampaknya masih enggan untuk mempercayainya. Kalian pikir kalian orang pertama yang datang dan menantang sekolah bela diri Zhongnan menyembunyikan identitas? Mungkin kalian pikir sekte Zhongnan itu menyeramkan, tapi sekolah bela diri Zhongnan itu teratur. Kasih tahu ya, semua yang terjadi, penantang-penantang itu kebanyakan kalah melawan sekolah bela diri Zhongnan dan mereka pergi. Bersyukurlah, duel pedang sumbon itu dilarang. Dengan senyuman di wajahnya, Sohan membalas, aku bilang kami ini Park Seung Parallel. Kau ini mengatur apa lagi sih? Kemudian, melihat Jin Sohan yang masih asik dengan mengukir papan itu, Shin Ji-won yang merasa kesal menunggunya, menekankan, woi, apa kau masih belum selesai juga? Mendengar hal itu, Sohan pun menyimpan kembali belatinya, lalu mulai mencoba papan kayunya. Kemudian berkata, ya, aku siap. Namun, tiba-tiba saja seseorang berlari ke tengah aulanya berteriak, tunggu! Ada apa ini? Mendengar teriakannya, Shin Ji-won berbalik ke arahnya, lalu menuturkan, Tuan Pemimpin, kami kedatangan seorang penantang, dan saya baru saja ingin melawannya. Hanya adu tanding pedang kayu saja, jadi jangan terlalu khawatir. Pemimpin mereka menimpali, aku tidak tahu siapa ataupun dari mana mereka, tapi bakal menjadi masalah jika mereka terluka. Akhir-akhir ini ada banyak keluhan dari atasan. Mendengar hal itu, Shin Ji-won pun membalas, baik, saya akan melakukan secukupnya saja, lalu mengembalikan mereka. Jadi janganlah cemas. Namun belum sempat Shin Ji-won menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Sohan menyerangnya tepat di belakang kepalanya, hingga Shin Ji-won pun terjatuh ambruk seketika. Brah! Saat itu, di tengah keterkejutan mereka semua, Sohan berkata, kau pikir kau ini di mana? Sok-sok berdiri penuh bangga begitu. Tentunya rekan-rekannya seketika berteriak, bahkan mengeluarkan pedang mereka. Saudara, apa-apaan? Dasar keparat! Melihat mereka yang kini mendongakkan pedangnya ke arah dirinya, Sohan pun berkata, wah, sekarang kalian malah akan melawanku dengan memperbanyak jumlah karena aku menang? Dan juga, bukannya kata kalian pedang sungguhan itu dilarang? Kalian pikir kami melakukan ini karena kamu tidak punya pedang? Dengan kesalnya seorang dari anggota sekolah bela diri Zhongnan menekankan, tapi kaulah yang menyerbu duluan. Sohan beralasan, apa maksudmu menyerbu? Ku yakin sekali aku sudah bilang, aku siap loh. Tentunya, perkataan Sohan membuat mereka semua kebingungan. Apa? Sohan pun menjelaskan, ya, karena dia bahkan tidak memedulikan aku. Dan sikap acuhnya itu setinggi tingkat di bawah surga. Kukira kemampuan dia juga bakal setinggi tingkat di bawah surga. Mendengar hal itu, seketika itu juga, mereka semua anggota sekolah bela diri Zhongnan hanya terdiam menatap ke arah Jin Sohan. Kemudian Sohan pun melepaskan papan kayunya sembari berkata, saudaraku, aku tidak pergi saja sekarang. Sayangnya, ajakan yang tiba-tiba membuat Il-sang malah kebingungan. Apa? Lalu, di saat Il-sang menatapnya penuh kebingungan, Sohan menecakkan lidahnya lalu berlari keluar dari sana. Seketika itu juga, meskipun ia sangat terkejut juga kebingungan, Il-sang segera berlari mengejarnya. Wah, apa-apaan? Tentunya, para murid sekolah bela diri Zhongnan langsung mengejarnya. Loh, woi,
Berhenti sekarang juga! Kejar ya! Berhenti di sana! Anjas, kenapa mereka cepat sekali? Di pelariannya, Yelzaeng yang masih belum mengerti tentang tindakan mereka bertanya, "Woi, kenapa kita melarikan diri? Kita kan bisa saja menghajar mereka semua." Sohan pun membalas, "Nanti kujelaskan kepadamu. Daripada itu, aku harus mengisi perutku dulu." Tentunya perkataan Sohan malah membuat Yelzaeng tambah merasa aneh padanya, hingga dirinya menatapnya dengan tatapan penuh keanehan. Sohan pun yang merasa jika Yelzaeng menatapnya dengan sangat intens berkata, "Woi, kenapa kau memandangku seperti itu?" Yelzaeng pun menghela napasnya membalas, tidak apa-apa. Sebaiknya kita makan apa?" Sohan menimpali, "Ini itu semuanya. Ayo, bergegaslah." Sore harinya, mereka berdua telah tiba di area pegunungan Zhongnan. Di sebuah jalan, Yelzaeng yang masih kebingungan bertanya, apa gunanya pertunjukan duo catatan tinggi tadi? Setidaknya beri aku penjelasan sebelum kita ketahuan." Sohan pun membalas, "Aku yakin murid di kelas pertama Sekte Zhongnan mencari kita. Para tetua maupun ketua mereka tidak mungkin akan ikut campur demi reputasi mereka. Cuma karena beberapa orang yang terluka di aula bela diri, kita akan berpencar dan menghajar murid-murid itu satu persatu. Kita cuma perlu mengajar mereka sampai mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara dan kemudian pergi." Mendengar penjelasannya, Yelzaeng pun berkata, kedengarannya bagus." Lalu Sohan melanjutkan, "Aku tidak peduli mau kau membunuh mereka atau tidak. Aku cuma akan memakai senjata kayuku. Aku akan memakai pedangku cuma di saat aku membutuhkannya. Dan ingatlah ini baik-baik, yang terpenting itu bukan seberapa banyak yang kita bunuh, tapi Sekte Zhongnan dikalahkan oleh sepasang orang acak yang dipanggil duo Tata Tandingi. Sekte Zhongnan bukan kalah dari Berserk Demon ataupun Jin Sohan, tapi dari duo Tata Tandingi." Mendengar hal itu, Yelzaeng pun terdiam menatapnya berpikir. Dia tahu betul apa yang ditakutkan oleh faksi ortodoks, dan dia memanfaatkan hal itu demi keuntungannya. Bajingan yang mengerikan. Kemudian, dengan pikiran seperti itu, Yelzaeng menuturkan, "Mongwa, aku mengakuimu sebagai salah satu dari kami karena aku adalah yang pertama dari 4 Great Demon. Kau ada di atasku." Mendengar hal itu, Sohan yang merasa aneh pun menatapnya membalas, "Kau serius bilang begitu?" Dengan wajah bangganya, Yelzaeng menekankan, "Iya." Namun kebanggaannya seketika menghilang ketika Sohan menimpali, "Aku tak butuh itu. Dan soal superioritas ataupun inferioritas, apa kau bahkan tahu sekuat apa kedua masterku itu? Kau seharusnya lebih tahu soal mereka. Di samping Poison Demon, selalu ada Immortal Physikian. Apa kau bisa menangani mereka berdua?" Melihat tingkahnya, Yelzaeng pun bertanya, "Apa kau berhubungan baik dengan kedua mastermu? Dan apa kau tidak akan pernah berkonflik dengan mereka berdua?" Mendengar perkataannya, Sohan pun tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu menjawab, "Meskipun seluruh dunia ingin membunuh master-masterku, aku akan berada di pihak mereka. Jadi, jangan coba-coba menghalangi jalan kami. Aku yang akan membunuhmu lebih dulu." Mendengar jawabannya, Yelzaeng pun seketika terdiam memandangnya, sembari berpikir, dia seloyal itu kepada Poison Demon, meskipun dia sudah disiksa sampai menderita. Apa ini keberuntungan Poison Demon? Atau mungkin cuma sifat Jin Sohan? Ya, apapun itu, aku iri dengan Poison Demon. Setelah berpikir seperti itu, Yelzaeng pun tersenyum berkata, "Aku akan mengingatnya." Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun telah tiba di sebuah area air terjun. "Wah, di sini bagus dan adem. Ayo berlatih di sini sampai Sekte Zhongnan menemukan kita." Mendengar hal itu, Yelzaeng yang belum paham maksudnya berkata, "Apa? Berlatih apa?" Sohan menekankan, "Saudara senior, apa maksudnya berlatih apa? Gua tidak tertandingi, selalu berlatih di air terjun. Kita merasakan air terjun yang kuat yang jatuh ke atas kepala kita. Sebagai penenang pikiran kita yang kacau." Mendengar hal itu, Yelzaeng pun hanya bisa pasrah
menampik kesalahannya. Baiklah, kegilaan adik kecilku ini mulai parah lagi. Ayo masuk, apapun yang kau bilang, kita akan melakukannya. Dengan begitu, mereka berdua pun kini bermeditasi di bawah air terjun di sana. Setelah beberapa saat terdiam di bawah air terjunnya, Jin Sohan menuturkan, "Senbei, ini pertama kalinya aku berada di Gunung Zongnan." Il Saing membalas, "Gitu ya, gimana rasanya dibandingkan dengan Gunung Wuda?" Sohan pun menjelaskan, "Kurasa di sini sedikit lebih tidak menenangkan. Medan di sini kasar dan juga curam. Aku merasa seperti apapun bisa saja terjadi di sini." Il Saing menimpali, "Kalau begitu, gimana soal Gunung Wuda?" Sembari membuka matanya, Jin Sohan menjelaskan, "Itu tempat yang menakjubkan. Rasanya gunung itu sendiri merupakan Wudang Sword Immortal. Aku melihat tradisi lagi, dan aku juga merasakan kekuatan dari faksi ortodoks." Mendengar hal itu, Il Saing bertanya, "Bagaimana soal Wudang Sword Immortal?" Dengan wajah seriusnya, Sohan berkata, "Seorang faksi ortodoks sejati." Melihat wajah seriusnya, Il Saing pun sempat terkejut, lalu tersenyum menuturkan, "Aku jarang sekali mendengar kamu memuji orang lain." Melihat senyumannya, Sohan pun bertanya, "Apa menurutmu kau bisa menang melawan Wudang Sword Immortal?" Il Saing pun menjelaskan, "Kau mungkin masih belum tahu karena kau masih muda. Tapi saat aku masih muda, orang jahat yang paling terkenal di Gangho adalah dua tetua Yin dan Yang." Mendengar nama yang asing baginya, Sohan pun bertanya, "Dua tetua Yin dan Yang?" Il Saing melanjutkan, "Iya, sekte King Cheng runtuh di tangan mereka, dan ketua Emei pun dibunuh. Sekte Kunlun dan banyak master bela diri lainnya juga dikalahkan oleh mereka. Siapapun lawan mereka, mereka akan bekerja sama dan menang. Setelah mereka terkenal, Wudang Sword Immortal pun turun dari gunung. Rumor mengatakan bahwa dia membunuh mereka di padang pasir. Tampaknya butuh waktu 3 tahun sampai mereka dikalahkan. Setelah itu, aku tidak pernah mendekat ke Gunung Wudang. 4 Great Demon yang lain pun juga sama. Tapi kau pergi ke sana dan berhasil keluar hidup-hidup." Mendengar hal itu, Sohan pun tersenyum menuturkan, "Karena kau bilang begitu, itu jadi terdengar keren." Lalu Il Saing melanjutkan, "Aku yakin mereka tidak berpikir kau adalah orang yang jahat. Meskipun sebenarnya kau adalah orang yang lebih parah dibandingkan aku. Itu luar biasa, kau mampu menipu Wudang Sword Immortal." Mendengar jika Il Saing mengatakannya penipu, Sohan pun dengan seriusnya berkata, "Menipu? Dia sudah tahu siapa aku dan siapa yang kubunuh." Tentunya perkataan Jin Sohan membuat Il Saing tersentak kaget bukan main. Namun belum sempat Il Saing bertanya lebih lanjut, tiba-tiba saja mereka mendengar suara-suara yang mendekat ke arah mereka. Hal itu pun membuat Sohan yang menyadari siapa yang mendekat langsung berkata, "Ya, sepertinya mereka sudah menemukan kita. Kau mau apa sekarang?" Dengan wajah bingungnya, Il Saing membalas, Apa?" Sohan melanjutkan, "Mereka semua akan mati kalau kau maju." Mendengar hal itu, Il Saing pun tersenyum membalas, "Ya, tapi sekarang aku adalah Guangwol dari duo Tata Tandingi. Aku akan mengikuti kata-katamu." Melihat tingkahnya, dikala pasukan sekte Zhongnan tengah mendekat ke arah mereka, Sohan tersenyum berkata, "Saudara senior Guangwol, ayo taruhan." Il Saing pun membalas, "Taruhan? Taruhan apa?" Dan video ini pun diakhiri dengan Sohan tersenyum licik menuturkan, "Yang pertama tertawa akan kalah." Seketika itu juga perkataan Jin Sohan membuat Il Saing terkejut bukan main. Apa? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.